Semangat pagi! Berikut adalah tata cara pengisian SPT PPHOP 1770S. SPT 1770S dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. Digunakan apabila wajib pajak bekerja di lebih dari satu pemberi kerja. Berikut kita akan membahas contoh soal. Triton adalah manajer di PT Kelsa, telah menjadi wajib pajak sejak 2015, menikah dengan Mary pada Januari 2018, telah memiliki satu orang anak bernama Putra sejak 2018. Mary selama 2020 mendapatkan penghasilan dari bekerja di PT Poktu sebagai pegawai tetap dan mendapat uang arisan sebesar 100 juta rupiah. Penghasilan Triton selama 2020 dirinci sebagai berikut. WP berstatuskan KK dan menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi 2020 pada 1 Maret 2021. Berikut daftar aktiva dan daftar kewajiban. Berikutnya, daftar susunan anggota keluarga. Triton memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta dan akan menggunakan SPT 1770S. Untuk menyelesaikan SPT-nya, kita akan memulai dari lampiran kedua, bagian A, yaitu penghitungan PPh yang bersifat final atau dikenakan PPh final. Pertama, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Mary hanya bekerja di satu pemberi kerja, oleh sebab itu, penghasilannya dianggap final. Yang kedua, penghasilan dividen Telkomsel dikenakan tarif final 10% pada tahun 2020. 3. Penghasilan sewa rumah di Bogor dikenakan tarif final 10%. Berikut adalah lampiran 2 SPT 1770S yang akan diisi. Isikan NPWP, nama wajib pajak, dan tahun pajak pada bagian atas. Selanjutnya pada bagian A, kolom kedua, kita bisa melihat sumber atau jenis penghasilan. Pada kolom 3, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, dan pada kolom 4, PPh terutang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jumlah bagian A juga dapat kita lihat di bawah. Berikut adalah harta dan kewajiban atau utang Triton pada akhir tahun. Jangan lupa mengisikan kode harta, serta tahun perolehan, dan keterangan lainnya yang dianggap perlu. Jumlahkan total harta pada bagian B, dan jumlahkan total kewajiban pada bagian C. Pada bagian D, isikan keluarga yang sepenuhnya ditanggung. Beralih pada lampiran pertama yang akan diisi Triton, Triton akan mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya pada bagian A yang diterimanya selama 2020, yakni dari sewa kendaraan bermotor sebanyak 50 juta rupiah dan dari hadiah perlombaan sebanyak 20 juta rupiah. Untuk keperluan bagian C, kita akan menghitung PPh yang telah dipotong atau dipungut selain PPh final. Yang pertama, PT Kelsa memotong penghasilan Triton sebagai manajer. Yang kedua, PT Raga memotong hadiah perlombaan yang diterima Triton dengan tarif 5%. Dan PT Antar Jemput memotong penghasilan Triton dari sewa kendaraan bermotor dengan tarif 2%. Totalkan PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Pada lampiran pertama bagian B, kita akan merinci penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima Triton selama 2020, yaitu warisan sebesar 110 juta rupiah dan klaim asuransi kesehatan sebesar 12 juta rupiah, serta penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak, yakni arisan yang diterima oleh Mary sebesar 100 juta rupiah. Totalkan bagian B. Kita akan mengisi SPT Induk, tuliskan tahun pajak, NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, dan status kewajiban perpajakan suami istri. Bagian A, kita akan mengisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, kita akan mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya sesuai dengan lampiran pertama jumlah bagian A. Yang ketiga, penghasilan neto luar negeri jika ada. Kemudian yang keempat, kita jumlahkan angka 1 sampai dengan angka 3. Yang kelima, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Yang keenam, penghasilan neto dikurangi zakat. Berikut adalah pengerjaan perhitungannya. PTKP Triton adalah K1 karena dia menanggung satu anak dan telah menikah. Selanjutnya, penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto dikurangi PTKP. PPh terutang didapatkan dengan menghitungnya dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau yang terutang di luar negeri diisi dari formulir lampiran pertama bagian C SPT 1770S, yakni Rp102.100.000. Maka,
PPh yang harus dibayar sendiri oleh Triton adalah Rp121.100.000 dikurang Rp102.100.000, yaitu Rp19 juta. Tidak ada PPh pasal 25 yang disetor oleh Triton, ataupun tidak ada STP PPh pasal 25, maka jumlah kredit pajaknya adalah 0. Pada bagian E, angka 16, kita menyilang PPh yang kurang dibayar karena posisi Triton adalah kurang bayar dan melunasinya pada tanggal 1 Maret 2021 sebanyak Rp19 juta. Angka 17 tidak perlu diisi. Pada bagian F, kita akan memilih satu dari dua cara untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, dan pada bagian G, kita akan menyilang lampiran yang kita berikan. Pada bagian pernyataan, kita harus mengisinya lagi dengan lengkap.